Doa pembukaan dulu. Oke, kita Shalom. doa ya. Ya, Bapa kami yang bertata dalam surga, Tuhan, terima kasih pada sore hari ini. Berkati kami, urapi kami mau mendengarkan sebagian firman-Mu. Kiranya Engkau urapi ya Bapa. Berkati kami, terutama hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Engkau urapi ya Bapa. Segala kuasa kegelapan dan roh-roh jahat ingin mengganggunya, mau katakan hancurkan dalam nama Yesus. Biar kami dulu dapat duduk dia mendengarkan sebagian firman. Terima kasih Bapak dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. 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 Ya, amin. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Mudah-mudahan musiknya masuk, tapi kalau nggak masuk ya udah. Saya ambil satu lagu karya terbesar yang sebagai lagu yang pertama ya. Pemingguannya kemana?
Apakah suara saya tadi masuk? Bisa dengar? Halo? Bisa ini, coba lagi. Coba lagi. Bisa. Kecil. Ya. Ya. Untuk lagu kedua kita nyanyikan lagu. Eko, suaranya mengaung. Oh ya, ini sound pakai mic. Lagu Besar Anugerah. Bisa dengar suaranya? Bisa. Oke. Bergema Joni. Lumayan. Iya Bergema. tuh. Ya, ini saya nggak tahu di mana. Oke.
Pak Joni, suaranya putus-putus. Tadi musiknya masuk nggak ya? Bergema. Suaranya putus-putus ya. Oh, oke deh, kalau gitu saya pakai. Ya, kita siapkan hati kita untuk sama-sama mendengar apa firman Tuhan sebentar lagi yang akan disampaikan oleh Pak Stanley. Sekarang kita sambut dengan lagu Tuhan Selalu Menolongku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjadi tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjaga, Ia mengenyangkan dan pelihara seumur hidupku. Tuhan selalu menolong kita dan tidak sehelai rambut akan jatuh tanpa seizin Dia.
Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menjagaku. Sehelai di rambut tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Ya, sekarang kita siapkan hati untuk menyambut firman Tuhan. Kita nyanyikan sekali lagi lagu Ku Siapkan Hatiku Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan
penolong hidupku. Ku siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Hatiku sudah siap, Tuhan, untuk mendengarkan firman. Urapi hamba-Mu dan kami semua, agar kami mengerti apa yang hendak Kau sampaikan. Ku siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu, Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu, Tuhan, bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya ia tak berubah. Firman-Mu, Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ya, saya persilakan hambanya Pak Stanley untuk bawa kita dalam firman. Silakan. Terima kasih Pak Joni. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyempatkan waktu untuk sama-sama kita mendengarkan bagian kebenaran firman Tuhan sore hari ini. Nah, sebelumnya mari kita satukan hati, kita masuk dalam doa ya. Terima kasih Bapak untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan, Bapak berikan pada kami semua, seberapa kami yang hadir dalam Zoom ini Bapak. Urapi kami semua, buka hati dan pikiran kami, biarlah apa yang kami dengar sore hari ini bisa menjadi rema dan kami ingat terus, kami simpan dalam hati untuk persiapan kami, membekali kami kalau nanti suatu saat ada orang yang menanyakan siapa engkau sebenarnya dan keberadaanmu. Biarlah pada sore hari ini kami mau belajar bersama-sama untuk bisa menjawab kalau ada yang bertanya, apa buktinya bahwa engkau adalah Tuhan. Terima kasih Bapak, urapi kami semua yang ikut Zoom ini, terutama hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapi kami semua, beri kami hikmat dan pengertian, biarlah apa yang kami dengar dapat kami pahami dengan serius dan sungguh-sungguh untuk membekali hidup kami, untuk memberitakan Injil sesuai dengan kehendak-Mu dan perintah-Mu. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Selamat sore teman-teman semua. Nah, saya mengambil tema hari ini supaya orang penasaran nih. Ini sebenarnya manusia jadi Tuhan atau Tuhan jadi manusia? Saya percaya teman-teman di sini, Bapak Ibu Saudara, semua kebanyakan hamba Tuhan dan pakar-pakar Alkitab ya. Tentu tahu yang saya maksud siapa gitu ya, manusia jadi Tuhan atau Tuhan jadi manusia. Sebab ini seringkali menjadi pertanyaan bagi teman-teman kita saudara kita di Muslim ya.
saudara sepupu kita menanyakan kenapa saya pernah dengar ada satu video yang waktu itu debat antara pendeta Joshua dengan beberapa dai Islam ya, dai menanyakan kenapa ya orang Kristen Yesus itu Tuhan kok dianggap Yesus itu manusia kok dianggap Tuhan gitu. Sore hari ini kita mau coba belajar sebab menurut saya ini mohon maaf bukan menggurui teman-teman ya. Ini cuma refreshing mengingatkan saja sebab menurut saya minimal sebagai anak-anak Tuhan kita kalau ditanya harus bisa menjelaskan ya dengan supaya masuk akal gitu bahwa Yesus itu benar Tuhan gitu. Nah ini yang mau saya sampaikan. Jadi saya membagi sebelumnya saya mau tanya dulu nih teman-temannya kira-kira mana yang lebih mungkin ya manusia jadi Tuhan atau Tuhan jadi manusia? Ada yang mau jawab? Mana yang lebih mungkin manusia jadi Tuhan atau Tuhan jadi manusia? Kira-kira yang mana tuh teman-teman? Pak Sutarjo? Tuhan menjadi manusia. Itu lebih mungkin. Iya, lebih mungkin Tuhan menjadi manusia. Tuhan menjadi manusia. Kalau ya, oke, yang lain ada yang lain jawabannya atau sama? Kalau menurut saya ya kita bisa Pak Joni, Bu Messi, Pak Tarjo bisa menjawab itu karena kita sudah baca Alkitab ya. Kita sudah baca Alkitab dan kita tahu persis memang sebetulnya Tuhan yang jadi manusia gitu. Tapi untuk orang awam yang di luar Kristen saya rasa nggak masuk akal buat dia ya kok Tuhan mau jadi manusia gitu. Tapi memang kalau dipikir-pikir ya nggak usah jadi Tuhan dah. Manusia jadi raja aja bisa nggak? Kita rakyat biasa nih, terus kita mau jadi raja. Kita pakaian raja. Terus kira-kira manusia lain menganggap kita raja nggak? Enggak ya. Kalau raja jadi manusia bisa gitu ya. Dia mau menyaru turun ke rakyatnya, pengen tahu gimana pendapat rakyatnya tentang rajanya gitu. Dia menyaru jadi orang biasa. Bisa. Tapi kalau manusia jadi Tuhan, jadi raja aja nggak bisa, apalagi jadi Tuhan gitu kan logikanya gitu ya. Kalau orang-orang yang belum baca Alkitab. Tapi memang kalau dia tanya, kalau kita bilang Tuhan jadi manusia, Yesus itu Tuhan jadi manusia, kita bilang. Menurut mereka nggak masuk akal ya. Nah kamu bilang tadi manusia nggak bisa jadi raja aja, apalagi jadi Tuhan. Yesus kan manusia, mana bisa jadi Tuhan. Nah ini kita justru mungkin menjelaskan memang Yesus itu sebetulnya Tuhan, cuman jadi manusia. Menurut orang awam nggak mungkin ya manusia bisa jadi Tuhan gitu, karena dia beranggapan Yesus itu manusia, nabi, kok bisa jadi Tuhan gitu. Saya membagi di khotbah ini, di sharing ini ya. Ini banyak ayat-ayat yang akan kita baca ya. Kalau saya nggak sampaikan ayat-ayatnya nanti nggak lengkap penjelasannya gitu. Jadi saya minta nanti kita bergantian baca ayatnya supaya nggak saya sendirian ya. Sebab ini lebih dari 20 ayat yang akan kita baca ya. Saya bagi satu adalah nubuatan kedatangan Tuhan Yesus. Jadi sebelum Yesus datang ke dunia ini, ke bumi, sudah dinubuatkan ribuan tahun yang lalu. Nanti kita baca ayatnya. Yang kedua, kronologis kelahiran atau kedatangan Yesus ke dunia. Gimana tuh kronologisnya sampai dia bisa datang ke dunia ya. Terus ke bumi. Yang ketiga, kita akan belajar sama-sama siapa sih yang mengatakan Yesus itu Tuhan gitu. Siapa yang mengatakan Yesus itu Tuhan. Yang keempat, ayat-ayat yang menjelaskan Yesus itu Tuhan. Banyak ayat-ayat di Alkitab, saya mencatat cuma 11 di sini ya, yang menjelaskan Yesus itu Tuhan. Kalau kita pikir-pikir dengan cermat, teliti, merenungkan, banyak ayat yang menyatakan memang Yesus itu Tuhan. Terus yang kelima, Yesus sendiri yang mengatakan dia Tuhan dan Juru Selamat. Nah ini banyak juga dipertanyakan ya, mana ayatnya yang mengatakan Yesus sendiri yang ngomong bahwa dia Tuhan, mana ayatnya? Banyak yang bertanya begitu juga ya. Teman saya waktu itu juga pernah bertanya, katanya dia dosen teologi ya, kata dia. Tapi saya nggak tahu, teman SMA saya udah lama nggak ketemu, terus ketemu lagi. Dia bilang, saya tanya kamu kegiatannya apa sekarang? Memang dia orang pinter ya, waktu sekolah juara kelas ya. Ini saya ngajar di STT. Oh, dosen teologi iya. Dia tanya, Stan, kamu tahu nggak ada ayat
yang mengatakan Yesus sendiri yang ngomong ya bahwa dia Tuhan. Kan nggak ada di Alkitab, itu analisa orang aja. Terus saya penasaran, apa iya ya nggak ada. Saya tanya beberapa pendeta, ternyata ada ya. Dia cuma bilang Yohanes 13 ayat 13 itu yang mengatakan Yesus itu Tuhan. Dia sendiri yang bilang dia Tuhan. Saya juga bingung kok dosen teologi bisa nggak tahu. Nah ini nanti kita akan baca ayat-ayatnya ya. Kita masuk dulu ke nubuatan kedatangan Tuhan Yesus. Jadi ribuan tahun sebelum Yesus diturunkan ke bumi udah ada nubuatan-nubuatan ya. Kalau kita baca pertama di Kejadian 3 ayat 15. Nah di situ waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Bapak sudah menubuatkan ya. Ayat Kejadian 3 ayat 15 coba kita baca. Ada yang sudah dapat bisa bantu Kejadian 3 ayat 15. Ini udah dinubuatkan bahwa Tuhan akan datang ya, Yesus akan datang. Kejadian 3 ayat 15. Demikian firman Tuhan, saya bacain dulu ya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunanmu maksudnya keturunan si ular ya. Keturunannya, keturunan si perempuan ini akan meremukan kepalamu dan engkau akan meremukan tumitnya. Nah ini nubuatan Bapak pertama-tama waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Jadi begitu manusia pertama Adam jatuh dalam dosa, Bapak sudah merencanakan master plan, dia akan menurunkan anaknya menjadi manusia yang akan mengalahkan si iblis. Itu makanya Yesus dibilang Adam kedua ya. Adam pertama sudah gagal jatuh dalam dosa, makanya Bapak mengirim anak kedua, Adam kedua yaitu anaknya sendiri. Yesus yang akan mengalahkan si iblis, meremukkan kepalanya. Tapi si iblis juga diizinkan meremukkan tumitnya. Ya, saya pernah bahas di sini di FM. Iblis menemukan tumitnya Yesus ya, waktu dia disalib dan menghambat penggambaran Injil. Itu yang Bapak cuma izinkan. Kemudian kalau kita baca lagi di Yesaya 7 ayat 14 tuh. Yesaya 7 ayat 14 dikatakan nubuatannya begini. Tuhan sendiri yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda, maksudnya Bunda Maria ya, akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Jadi ini Nabi Yesaya sudah menubuatkan nanti satu saat akan ada perempuan muda yang melahirkan anak laki-laki dan dia akan menamakan dia Immanuel. Immanuel artinya Tuhan beserta kita ya. Itu Nabi Yesaya udah menubuatkan di Yesaya 7 ayat 14. Dan ini nubuatan ini ribuan tahun sebelum Yesus datang ya. Kemudian ada lagi di Sakaria 9 ayat 9. Demikian firman Tuhan, bersorak-soraklah dengan nyaring hai putri Sion. Lihat rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Nah ini juga dinubuatkan Yesus akan naik keledai ya. Nanti satu saat raja ini akan naik keledai muda. Nah itu dia lemah lembut ya. Yang dimaksud di sini kan Tuhan Yesus ya. Rajamu itu raja kita, Tuhan Yesus akan masuk waktu dia masuk ke Bethlehem ya. Ke ini ke Yerusalem waktu mau disalib ya. Nah ini Sakaria 9 ayat 9 ini berhubungan dengan Matius 21 ayat 1 sampai 7. Coba kita baca ya, nubuatan Sakaria ini digenapi di Matius 1 ayat 1 sampai 7. Ada yang sudah dapat Pak Sutarjo bisa bantu? Matius 21 ayat 1 sampai 7. Matius 21 ayat 1 sampai 7. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya.
Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Amin. Ya, ini nubuatan dari tadi yang kita baca ya di Zakaria 9 ayat 9. Dinubuatkan persis ya yang Tuhan Yesus lakukan. Dia naik keledai masuk ke Yerusalem, cuman di Zakaria nggak disebut masuk ke Yerusalem ya, cuma raja itu menaiki keledai muda ya. Dan ini dinubuatkan di Matius 21 ayat 1 sampai 7. Jadi kedatangan Tuhan Yesus ini udah dinubuatkan oleh nabi-nabi sebelumnya, Zakaria dan Yesaya ya. Di Kejadian juga Bapak udah bilang akan mengirim keturunan Hawa, yaitu Yesus, yang akan mengalahkan iblis, yang mengalahkan maut. Nah, ini berhubungan dengan kebangkitan Tuhan Yesus ya. Itu buktinya Tuhan Yesus sudah mengalahkan maut. Ya. Kemudian yang kedua, kita masuk ke tadi nubuatan, sekarang kronologis kelahiran atau kedatangan Tuhan Yesus. Jadi kronologisnya bagaimana gitu ya waktu Tuhan Yesus datang. Kita baca di Perjanjian Baru ini adanya ya. Di Lukas 1 ayat 26 sampai 38 coba. Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Ini waktu malaikat Gabriel menemui Bunda Maria ya, Lukas 1. Nah, tadi kan dinubuatkan di Yesaya. Coba kita baca di Kejadiannya ya, Lukas 1 ayat 26. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Waktu itu Maria ada di Nazaret ya, ketika seorang perawan yang bertundangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud, nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Nah, ini nama Yesus, nama dari surga ya, sudah ditentukan. Nanti Maria akan hamil dan akan melahirkan anak laki-laki, disuruh nama ini Yesus ya. Nama bahasa Ibrani-nya Yesua ya. Yesua Hamasya, kita bilang Yesus. Kemudian dia akan menjadi besar dan akan disebut Saya enggak. Halo? Kata Pak Hendra suaranya hilang. Suaranya Saya, hilang Pak Stanley. Ini saya hilang. dengar. Udah Kalau ya? saya jelas ini Pak Hendra. Tadi Saya juga jelas. Mungkin volumenya Pak Hendra dinaikin. Udah dengar Pak Hendra? Ya, kita lanjut ya ayat 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan padanya tahta Daud bapak leluhurnya. Makanya Yesus dibilang anak Daud. Suaranya hilang. Suaranya hilang. Oh, yang lain bisa dengar? Yang Kita lain bisa dengar dengar. kok. Ya, bagus. Ya, Pak Stanley, bagus. Oh iya Pak. Pak Hendra mungkin ada telepon masuk kali tadi itu. Signalnya. Ya. Kemudian ayat 3, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria pada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Nah, aku belum bersuami, jawab malaikat itu padanya. Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Ya, udah sampai situ ya. Oh enggak, terus 38. Dan sesungguhnya Elizabeth saudara sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia. Nah, ini anak Elizabeth Yohanes Pembaptis ya. Jadi Tuhan Yesus dan
dan Yohanes Pembaptis ini sepupu ya, saudara, masih ada famili. Kemudian bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah, ini nubuatan yang kita hubungkan tadi di Yesaya 7 ayat 14 ya. Tuhan sendiri akan memberikan padamu suatu pertanda, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak, dan dia akan dinamakan Immanuel. Jadi nubuatan Yesaya digenapi, nubuatan Zakaria digenapi ya, waktu Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem. Kemudian, nah, waktu malaikat menemui Maria, kalau malaikat cuma menemui Maria, tidak menemui Yusuf, pasti Yusuf nggak bisa terima ya. Begitu tahu Maria tiba-tiba hamil sama siapa gitu. Waktu itu kalau ada perempuan hamil tanpa suami bisa dirajam batu ya. Bisa dihukum mati, lemparin batu sampai mati. Makanya kalau Tuhan kerja itu biasanya memberi konfirmasi minimal pada 2 orang ya. Jadi Maria ditemui, akan dikasih tahu akan hamil dari Roh Kudus, akan melahirkan anak. Kemudian Yusufnya juga dikasih tahu sama malaikatnya. Kita baca di Matius 1 ayat 18 sampai 25. Coba. Matius 1 ayat 18 sampai 25. Tapi dalam mimpi ya kalau Yusuf. Kalau Maria langsung melihat malaikatnya, Matius 1 ayat 25. Coba ada yang udah dapat Pak Alfal atau siapa tadi? Matius 1 ayat 18 sampai 25. Matius 1 ayat 18 sampai 25. Ya, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. 19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. 20. Tapi ia mempertimbangkan maksud itu. Malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. 21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan aku akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah ia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Amin. Terima kasih Pak Anfal. Jadi dua-duanya dikasih tahu sama malaikat namain anaknya itu Yesus ya. Jadi nama Yesus ini bukannya diberikan oleh Maria dan Yusuf, itu dari surga langsung malaikat yang memerintahkan namanya Yesus gitu ya. Dan di sini ayat 25-nya ini penting ya untuk kita sampaikan pada orang. Kalau dibilang Yesus itu kan manusia biasa gitu, mana bisa jadi Tuhan. Nah, ini ayat 25 mengatakan Yusuf dan Maria tidak bersetubuh dengan tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf namai dia Yesus. Jadi Yusuf dan Maria tidak bersetubuh secara jasmani ya. Jadi makanya Yesus itu bukan manusia biasa. Kalau manusia biasa seperti kita, yang saya maksud manusia biasa ya manusia yang lahir dari hubungan suami istri. Ya, seperti biasa kita. Nah, ini semua manusia yang lahir dari hubungan suami istri itu udah kena dosa. Dosa dari Adam. Dosa yang berasal dari Adam. Nah, Yesus ini enggak ya. Makanya Adam kedua ini tidak berdosa. Tidak pernah berbuat dosa dan tidak mengenal dosa, ada ayatnya ya. Makanya dia yang bisa menebus dosa manusia. Kalau manusia berdosa, nebus manusia mana bisa, sama-sama berdosa gitu. Yesus ini kita tekankan di ayat 25 ditekankan tidak bersetubuh. Jadi Yusuf ini bukan bapak jasmaninya Yesus ya. Bapaknya ya Allah, Roh Kudus.
Ya, Maria dipakai untuk melahirkan supaya berwujud manusia nanti. Begitu melahirkan jadi anak manusia, disebut anak manusia. Jadi dari dua ayat ini kronologisnya, pertama malaikat menemui Maria, kedua malaikat juga menemui Yusuf dalam mimpi. Nah, kemudian siapa lagi yang malaikat temui selain Yusuf dan Maria? Ada lagi satu, gembala-gembala ya. Ini tentang pemberitaan kelahiran Yesus di Lukas 2 ayat 8 sampai 15. Coba. Lukas 2 ayat 8-15, ini waktu Natal sering dibahas ini ya. Lukas 2 ayat 8 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Gembala-gembala judulnya. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, coba perhatikan di ayat 11. Malaikat bilang apa? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi yang mengatakan Yesus Tuhan dan juru selamat siapa? Malaikat. Malaikat mengatakan Yesus juru selamat dan Tuhan ya kepada gembala-gembala. Kemudian dan inilah tandanya bagimu. Jadi inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah katanya. Nah ini kalau kita cermati ya ayat ini. Jadi ini Yesus ini bukannya orang sembarangan yang begitu lahir. Yang datang malaikat surga, dikatakan malaikat surga yang turun menemui gembala itu ya. Inilah tandanya bagimu kamu menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin. Ayat 13, tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu. Pertama malaikat satu yang menampakkan diri ya. Kemudian tiba-tiba datang bersama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Ini yang datang bukan malaikat-malaikat biasa ya. Malaikat bala tentara sorga. Berarti yang lahir ini bukan orang sembarangan, bukan bayi sembarangan gitu ya. Bala tentara sorga sampai turun, kemudian menampakkan diri kepada para gembala itu. Ayat 14, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah ayat 15, malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali kemana? Kembali ke sorga. Berarti berasal dari sorga dong tadinya ya. Khusus turun dari sorga ketemuan gembala-gembala itu memberitakan kabar ini. Gembala-gembala itu kata seorang pada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Jadi dari 3 ayat ini termasuk waktu kronologis kelahiran Yesus ya ada tiga malaikat. Pertama malaikat menemui Maria, Bunda Maria, malaikat menemui Yusuf, malaikat menemui gembala. Tapi malaikat tidak menemui orang Majus ya. Orang Majus nggak ada di situ soalnya. Saya pernah sharing di sini orang Majus sebetulnya datangnya bukan ke kandang domba waktu Yesus lahir ya. Orang Majus datangnya nanti setelah Tuhan Yesus berusia kira-kira 2 tahun, hampir 2 tahun. Nah, orang Majus datang ke rumahnya Maria, bukan ke kandang ini. Jadi yang dikasih tahu kelahiran Yesus itu cuma gembala ya. Kenapa yang dikasih tahu cuma gembala? Ya menurut saya karena gembala kan saat itu paling dianggap orang yang ekonomi lemah ya, orang miskin kan. Bukan orang-orang kaya yang ditemui oleh malaikat ya memberitakan kelahiran Yesus, malah Raja Herodes saja nggak tahu ada Yesus lahir di Bethlehem gitu ya. Dia jauh tahunya setelah orang Majus cerita sama Herodes. Ada raja yang baru lahir, masa ada di mana? Di Bethlehem. Nah, itu kan ceritanya lain ya, saya pernah sharingkan. Jadi tiga ini yang ditemui malaikat, Maria, Yusuf, dan gembala. Ya, bukan orang Majus. Kemudian yang ketiga, yang mengatakan Yesus itu Tuhan siapa? Tadi kita udah dengar ya malaikat sendiri yang bilang Yesus itu juru selamat dan Tuhan. Kalau kita bilang, Yesus itu manusia kok nabi. Nah itu malaikat dari sorga loh yang bilang, bukan malaikat dari mana nggak tahu ya.
malaikat khusus turun dari surga, bala tentara surga mengatakan Yesus itu Tuhan. Yang ketiga, yang mengatakan Yesus itu Tuhan, jadi siapa? Jadi menurut saya ada tiga ya, tiga apa? Tiga pribadi yang mengatakan Yesus itu Tuhan. Pertama, Bapak sendiri ya, Bapak sendiri mengatakan Yesus itu anaknya di Markus 9 ayat 7. Matius 3 dan Markus 9 ya. Coba di Matius 3 ayat 16 sampai 17. Waktu Tuhan Yesus dibaptis kan ada suara dari langitnya, Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Kemudian ada suara dari langit berkata, inilah anakku yang kukasihi, padanya lah aku berkenan. Jadi yang mengatakan Yesus anak Allah siapa? Ya Allah sendiri, inilah anakku yang kukasihi. Kemudian Markus 9 ayat 7, inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Jadi waktu itu Yesus menampakkan diri sama Musa dan Elia ya. Ada tiga. Terus Yesus jubahnya bercahaya terang yang menyaksikan murid-muridnya Petrus, kalau nggak salah Yohanes sama siapa lagi satu. Kemudian di situ ada suara lagi dari langit berkata, inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Jadi yang mengatakan Yesus itu anak Allah, ya Bapak sendiri, inilah anakku yang kukasihi. Kemudian yang kedua, siapa yang mengatakan Yesus juru selamat dan Tuhan? Ya malaikat. Yang tadi kita sudah baca ya, malaikat 2 ayat 11. Lukas 2 ayat 11. Kemudian yang ketiga, siapa yang mengatakan Yesus anak Allah? Iblis, roh-roh jahat waktu Tuhan Yesus mengusir orang yang kesurupan di Gerasa ya. Di Lukas 8 ayat 28. Coba kita baca Lukas 28 Lukas 8 ayat 28. Lukas 8 ayat 28. Jadi tiga pribadi, tiga apa ya baginya? Tiga kelompok lah ya. Bapak, malaikat, dan iblis tahu Yesus itu Tuhan gitu ya. Lukas 8 ayat 28. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, apa urusanmu dengan aku? Hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi, aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku. Ya, jadi ada pernyataan roh jahat. Terima kasih Pak Anfa. Roh jahat juga mengakui Yesus itu anak Allah yang maha tinggi ya. Jadi tiga kelompok ini yang mengatakan Yesus Tuhan dan anak Allah. Kemudian kita masuk ke ayat-ayat nih. Ke ayat-ayat yang mengatakan Yesus itu Tuhan. Saya mencatat cuma 11 yang mungkin nanti saya harap dari teman-teman yang ada ikut Zoom ini bisa menambahkan atau kalau ada yang salah bisa mengoreksi ya. Ini ayat-ayat yang menjelaskan Yesus itu Tuhan ada pertama di Kejadian 1 ayat 26 ya. Kita sudah tahu hafal mungkin ya. Yang Tuhan Bapak katakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut rupa dan gambar kita. Jadi baiklah kita itu kan berarti lebih dari satu. Nah, kalau kita kan sudah tahu ya yang dimaksud kita adalah Bapa, Yesus dan Roh Kudus ya. Marilah Ayat berapa itu? Kejadian 1 ayat 26. Waktu Tuhan menciptakan manusia. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, kita ini kan Bapa, Yesus dan Roh Kudus ya. Jadi yang menciptakan manusia siapa? Ya Yesus ikut menciptakan. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Makanya ada ayat yang bilang di Yohanes 8 ayat 56 dan 58. Coba ya. Waktu Abraham nih ya. Nah, kita tahu ya sekarang yang menciptakan manusia ya Yesus ikut gitu ya. Marilah kita itu kan Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Kemudian Yohanes 8 ayat 56 coba. Yohanes 8 ayat 56. Yohanes 8 ayat 56 sampai 58. Demikian firman Tuhan. Abraham bapakmu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku dan ia telah melihatnya dan ia bersukacita. Maka kata orang-orang Yahudi itu padanya, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham.
Kata Yesus pada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Coba ya kita pelan-pelan baca ya ayat 56. Kata Tuhan, Abraham bapakmu bersukacita, ia melihat hariku. Kemudian kata orang Yahudi gini, umurmu belum sampai 50 tahun, bagaimana Abraham udah lihat kamu gitu ya. Gimana kamu katakan engkau telah melihat Abraham? Kata Yesus pada mereka, aku berkata padamu, sungguhnya Abraham jadi, coba perhatikan kalimatnya, Abraham jadi, aku telah ada. Jadi Abraham dijadikan ya, dijadikan oleh Tuhan. Kalau Yesus bukan dijadikan, emang ada gitu. Aku sesungguhnya sebelum Abraham jadi, sebelum Abraham lahir maksudnya, aku telah ada. Ya memang dia yang menciptakan, dan kata Abraham, ya, Adam dan Hawa aja dia yang ciptakan. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kalau waktu itu Tuhan Yesus bilang, Adam aja kok apa? Sebelum Adam ada, aku udah ada. Ya mungkin nggak percaya lagi ya. Abraham aja orang nggak percaya, umur kamu berapa? Itu kan ribuan tahun yang lalu ya. Setahu saya dari Adam dan Hawa sampai ke Abraham itu kira-kira 2000 tahun. Dari Abraham sampai ke Yesus 2000 tahun. Dari Yesus sampai sekarang 2023 tahun. Jadi makanya waktu itu ada ramalan tahun 2000 katanya dunia akan kiamat karena Tuhan akan beristirahat di hari ke-6. 2000 gitu ya. Jadi jatuhnya tahun 2000. Ternyata enggak ya. Nah, ini jadi memang iya Abraham aku yang ciptakan kok. Maksudnya Adam dan Hawa aja aku yang ciptakan gitu ya. Jadi tapi orang-orang Yahudi saat itu nggak bisa terima ya, dipikir waduh ini orang ngaco nih ngomong kan. Emangnya dia Allah gitu. Bisa ketemu Abraham udah ribuan tahun yang lalu gitu ya. Kemudian eh, kita baca lagi ayat yang mendukung Yesus itu Tuhan adalah Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Ini yang ayat kunci buat kita ya, yang mengatakan Yesus itu dan Bapa sama gitu ya. Yesus dan Bapa adalah satu. Ini ayat kunci buat kita kalau menginjil ya, Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi firman sama Allah sama nggak? Sama ya. Saya pernah ini sampaikan ini pada teman saya saksi Yehova ya. Saya keluarin ayat ini, saya baca, memang Alkitab dia beda ya, bukan begini tulisannya, udah dirubah. Suatu Allah dia bilang, itu suatu Allah. Pada mulanya adalah firman Tuhan. Firman itu sama-sama dengan Allah, saya katakan. Firman sama Allah sama-sama nih ya. Dan firman itu adalah Allah. Jadi firman sama Allah sama enggak? Sama. Kemudian ayat kedua, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ia itu Yesus ya. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dianya itu siapa? Yesus. Dan tanpa dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah jadi. Jadi segala sesuatu dijadikan oleh Yesus. Jadi yang menciptakan alam semesta dan manusia siapa? Ya kita itu ya. Kita itu. Tritunggal ya. Elohim. Kalau bahasa ininya Elohim. Kemudian pada mulanya firman. Jadi kita bisa jelaskan ya Yesus mau Bapa itu sama gitu ya. Firman itu sama kayak saya ya. Saya berkata nih. Terus ada ngomongan saya salah. Terus saya bilang gini, itu kan ngomongan saya, bukan saya aja gitu. Bisa nggak kira-kira? Itu kan ngomongan saya waktu itu begitu. Tapi sayanya kan enggak. Ya nggak bisa. Saya mengomongkan ya sama gitu ya. Bapak sama Firman ya jadi satu. Nggak mungkin Firman sama Bapak terpisah. Jadi apa yang ada di pikiran Bapak, ya itu yang di pikiran Tuhan Yesus. Apa yang maunya Bapak ya ada di maunya Tuhan Yesus. Karakter Bapak ya ada di karakternya Yesus. Gitu. Karena emang jadi satu gitu ya. Kemudian ayat Yohanes 1 ayat 14 sampai 15 katakan begini. Firman itu, nah firman itu kan Yesus ya, telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan padanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi firman itu menjadi manusia. Firman Allah itu menjadi manusia, namanya Yesus. Gitu. Diam di antara kita. Kemudian itu ayat yang menguatkan ya bahwa Yesus dan Bapa itu sebetulnya satu kesatuan ya.
ada ayat kan yang bilang aku dan Bapa adalah satu, Yohanes 10 ayat 30. Tapi kalau bahasa aslinya katanya bukannya satu, tapi bahasa aslinya ekat. Ekat itu satu kesatuan ya, bukannya satu, jadi kesatuan. Makanya ini sulit menjelaskan Tritunggal pengertiannya, tapi saya percaya kita di sini sudah tahu ya yang dimaksud Tritunggal ya, tiga jadi satu, tiga jadi satu kesatuan di Yohanes 10 ayat 30 ya. Aku dan Bapa adalah satu, artinya satu kesatuan yang bahasa aslinya ekat. Ekat itu jamak. Kemudian ada lagi di Ibrani 1 ayat 1 sampai 4. Nah, ini siapa Yesus itu? Kita bisa sampaikan di Ibrani 1 ayat 1 sampai 4. Ada yang sudah dapat bisa bantu Ibrani 1 ayat 1 sampai 4. Pak Anpal atau Pak Joni atau Pak Sutarjo. Ibrani 1 ayat 1 sampai 4. Ibrani 1 ayat 1 sampai 4 ya. Iya, Ibrani 1. Ya. Ibrani 1 ayat 1 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ketiga, Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih Pak Joni. Jadi Yesus itu siapa? Ayat 2 ya dikatakan. Ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Jadi cahayanya Allah ya Tuhan Yesus ya. Sinarnya itu cahayanya. Dan gambar wujud Allah. Sebab Allah ini Bapa adalah roh ya. Bapa adalah roh. Kan ada ayatnya ya. Jadi Bapa ini nggak bisa dilihat roh. Tapi wujudnya adalah Yesus. Kalau mau lihat wujudnya Bapa, ya Yesus gitu. Wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya. Nah, ini ayat didukung oleh yang waktu murid-muridnya nanya ya, gimana caranya mau ketemu Bapa gitu. Kan Tuhan Yesus bilang kalau kamu mau melihat Bapa ya lihat aku. Karena Bapa itu nggak bisa dilihat ya roh. Sama. Ya lihat itu kata Yesus gitu ya. Mana itu ayatnya? Ada ya waktu ya ada benar tahu ya di sini ya saya nggak catat mungkin di sini yang waktu ditanya bagaimana caranya aku melihat Bapa, Yesus bilang kamu sudah bersama-sama dengan aku sekian lama tapi nggak tahu gitu. Kalau lihat Bapa ya lihat aku sama aja gitu. Nah ini ayat pendukungnya Ibrani 1 Yesus adalah wujud Allah ya. Kemudian Yohanes 17 ayat 11 sampai 12. Nah ini nama Allah juga diberikan Yesus itu nama Allah ya Yohanes 17 coba Yohanes 17 ayat 11 dan 12. Pak mungkin udah dapat. Bapak Sutarjo atau yang lain. Yohanes 17 ayat berapa, Pak? 11 dan 12, Pak. 11 dan 12. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku.
supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. 12. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa. Supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Amin. Ya, amin. Terima kasih Pak Anwar. Jadi 2 kali Tuhan Yesus mengatakan namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Jadi waktu firman itu jadi manusia, ya Yesus namanya, kan Yesus kita udah baca tadi diberikan dari sorga ya. Hendaklah engkau menamai dia Yesus. Yesua ya. Itu nama Allah dalam wujud manusia gitu. Kalau nama keramatnya Bapak Yahweh ya, Yahweh. Nah itu orang Israel nggak berani sebut Yahweh sembarangan, itu nama yang sangat keramat, nggak boleh disebut sembarangan ya. Nah Yesus ini ternyata nama Allah, namamu yang telah engkau berikan padaku. Yang ngomong kan Yesus, berarti nama Bapa ya Yesus gitu ya. Dalam waktu jadi manusia ya. Kemudian ayat pendukung lain yang mengatakan Yesus itu Tuhan ya. Kita sering baca ini juga ayat kunci untuk penginjilan, Kisah 4 ayat 12. Kisah Rasul 4 ayat 12. Ini juga untuk membuktikan Yesus itu Tuhan ya. Kisah 4 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Nggak ada nih keselamatannya. Selain di dalam dianya itu Yesus ya. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan pada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Di bawah kolong langit ya, di bawah kolong langit artinya bumi ya. Langit kan di atasnya bumi. Jadi setiap makhluk yang hidup di bumi nggak bisa selamat gitu, nggak ada nama lain yang bisa selamatkan kecuali dia itu Yesus ya. Jadi semua manusia nggak ada yang bisa selamat tanpa melalui Yesus. Maksudnya gitu ya pengertiannya ya kalau saya menangkapnya. Jadi di kolong langit ini tidak ada nama lain yang bisa selamatin manusia selain dia gitu. Kemudian di Markus 2, ada lagi Markus 2 ayat 5 sampai 7. Markus 2. Nanti kalau ada yang kurang boleh ditambahkan ya teman-teman ayatnya. Markus 2 ayat 5 sampai 7. Demikian Markus 2 ayat 5 ayat 7. Ketika Yap. Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa lain daripada Allah sendiri? 8. Enggak ya? Tapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Amin. Ya, jadi di sini waktu Tuhan Yesus ini waktu orang lumpuh disembuhkan ya, yang buka atap rumah sampai diturunkan persis di depan Tuhan Yesus orang lumpuhnya. Kemudian Tuhan Yesus katakan, Yesus melihat iman mereka. Mereka maksudnya waktu itu kan ada yang sakit sama teman-temannya bawa dia ya. Kemudian Tuhan Yesus bilang, dosamu, hai anakku. Nah ini disebut juga anakku ya, seperti waktu perempuan pendarahan, hai anakku dia sebut ya, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Nah di situ banyak orang ahli Taurat ya mendengar Yesus bilang, hai dosamu sudah diampuni. Emangnya dia siapa gitu bisa ngampunin dosa? Ya emang nggak bisa gitu ya. Manusia mana bisa ngampunin dosa? Itu sebetulnya membuktikan bahwa dia berkata, ya akulah Tuhan ya. Akulah Tuhan sebetulnya gitu. Cuman nggak tahu aja pada gitu dalam hatinya kayak. Kamu semua nggak tahu, akulah Tuhan. Aku bisa mengampuni dosa gitu. Emang nggak bisa kalau manusia biasa. Nah ini membuktikan bahwa Yesus itu memang Tuhan ya. Dosamu sudah diampuni. Yang bisa ngampuni dosa kan cuma Tuhan. Kemudian nah ini ayat yang populer juga ya, Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Nah ini enggak.
ayat kunci ya. Ini juga menjelaskan kan Yesus itu jalan ke surga ya, perantara manusia menemui Bapa. Kemudian Yohanes 6 ayat 38. Nah, ini juga sebetulnya jelas kalau orang perhatikan Tuhan Yesus ngomong gini ya. Yohanes 6 ayat 38. Kalau direnungkan kenapa dia bisa ngomong begini? Yohanes 6 ayat 38. Demikian firman Tuhan. Ayat 38. Sebab aku telah turun dari sorga. Tuhan Yesus sendiri bilang ya, aku telah turun dari sorga. Bukan untuk melakukan kehendakku, tapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Jadi Tuhan Yesus bisa bilang dia turun dari sorga. Siapa yang turun dari sorga? Gitu. Malaikat. Gitu. Emang tadi ada malaikat sih turun dari sorga. Tapi dia sebetulnya mengatakan dia berasal dari sorga. Gitu ya. Memang dia anak Bapa gitu berasal dari sorga. Itu menyatakan dia sebetulnya Tuhan. Akulah roti hidup yang turun dari sorga. Ya, jadi ayat-ayat ini sebetulnya mendukung kalau kita pikirkan renungkan ya mendukung bahwa menyatakan Yesus itu Tuhan ya. Tapi mungkin ada orang yang nggak kuat itu kan pendapat orang gitu murid-muridnya atau siapa yang nulis. Nah, yang Yesus sendiri katakan bahwa dia Tuhan mana ayatnya gitu. Ada yang nanya gitu ya mungkin ya. Nah, ini di poin kelima saya mencatat Yesus sendiri yang mengatakan dia Tuhan dan juru selamat. Mana ayatnya gitu. Kita baca ya. Matius 28 ayat 18. Matius 28 ayat 18 sampai Matius 28 ayat 18 waktu Tuhan Yesus sudah bangkit nih ya. Waktu mau naik ke surga, mau balik. Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ini segala kuasa ya, bukan sebagian kuasa. Segala kuasa di bumi dan di surga. Kira-kira siapa yang bisa berkuasa di bumi dan di surga? Yang bisa berkuasa di bumi aja nggak ada. Kalau orang terkaya di dunia, apa bisa berkuasa di negara lain gitu. Misalnya dia dari terkaya di dunia siapa sekarang? Amerika misalnya. Apa dia berkuasa juga di negara lain? Yang enggak gitu ya. Jadi Amerika doang mungkin ya. Ini berkuasa di bumi dan di sorga. Apalagi bisa berkuasa di sorga. Siapa kalau bukan Tuhan gitu. Kalau kita renungkan Tuhan Yesus ngomong aku berkuasa di bumi dan di sorga. Itu kan artinya dia Tuhan. Kemudian Yohanes 4 ayat 25 dan 26. Yohanes Yohanes 4 Yohanes 4. Ada yang udah dapat? Yohanes 4 25 26. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Ya, jadi Tuhan Yesus bilang ya, dia Mesias yang dinantikan itu ya dia gitu. Ini karena dialognya cuma berdua nih, nggak ada orang lain dengar ya. Kata Yesus padanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Jadi kan Yesus mengatakan dirinya sendiri bahwa dia Mesias ya. Dia juru selamat. Kemudian ada lagi di ayat Yohanes 8 ayat 23 sampai 28. Kita lanjut ke Yohanes 8. Yohanes 8 ayat 23 sampai 28. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Ya, ya, akulah dia ya. Ayat 24, aku berkata kepadamu, kamu akan mati dalam dosamu, sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia. Jadi yang nggak percaya Yesus itu Tuhan, Yesus itu Bapa, Allah sendiri, kamu akan mati. Jadi yang nggak percaya Yesus akan mati dalam dosanya ya. Manusia kan terikat oleh dua dosa. Dosa Adam yang berasal dari Adam dan dosa perbuatan yang dilakukan sehari-hari. Jadi kalau nggak percaya Yesus Tuhan ya akan mati di sini dikatakan ya. Aku dari atas.
Kemudian ada lagi tadi yang kita baca ya waktu Tuhan suruh ambil keledai. Nah di situ dia ngomong kan, kalau ada yang negor kamu bilangin Tuhan memerlukan keledai itu. Nah itu Tuhan nggak bilang dia Tuhan ya. Katakan Tuhan memerlukan keledai itu. Berarti dia memang katakan dia Tuhan itu Tuhan ya. Kemudian nah ini Yohanes 13 ya. Yohanes 13 ayat 13 ini yang saya dikasih tahu waktu itu ada ayat mengatakan Yesus sendiri mengatakan dia Tuhan ya. Yohanes 13 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Sesudah ia membasuh kaki mereka ini waktu membasuh kaki murid sebelum ditangkap ya. Ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah engkau apa yang telah berbuat padamu? Ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi Tuhan Yesus juga bilang di sini bahwa dia Tuhan ya. Yohanes 13 ayat 13. Akulah guru dan Tuhan. Kemudian ada lagi di Wahyu ya. Wahyu 1 ayat 8 dikatakan aku adalah Alfa dan Omega. Firman Tuhan Allah. Nah di Yohanes 1 ayat 1 tadi bilang Firman telah menjadi manusia, Firman bersama-sama dengan Allah. Di Wahyu 1 ayat 8, akulah Alfa dan Omega, Firman Tuhan Allah. Nah, Wahyu 22 ayat 13, satu lagi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Jadi, ini jelas ya ayat-ayat yang kita baca dari kronologis nubuatan tentang kedatangan Yesus sampai waktu Yesus mau dilahirkan sampai Maria sebelum hamil, mengandung sampai melahirkan Yesus, itu jelas sudah ada semua nubuatannya dan ayat-ayat yang menjelaskan Yesus itu Tuhan. Kalau direnungkan juga ada ya, ada 11 yang saya catat, mungkin ini baru sebagian ya. Kemudian yang Yesus sendiri katakan dia Tuhan dan Juru Selamat juga ada gitu ayat. Jadi apalagi yang meragukan gitu, apalagi yang meragukan kita bahwa memang dia Tuhan. Sebab banyak ya, saya dengar dari Pak Anfal juga banyak saudara-saudara kita dari Muslim mengatakan aneh orang Kristen ini ya, katanya Yesus kok dibilang Tuhan, Yesus kan manusia katanya, Nabi kok dibilang Tuhan gitu, yang aneh-aneh aja nih orang Kristen gitu ya, istilahnya gitulah bahasanya. Nah ini mungkin pelan-pelan kita bisa jelaskan ya bahwa memang dia bukan manusia. Memang manusia nggak bisa jadi Tuhan sampai kapan juga. Boro-boro jadi Tuhan, jadi raja aja nggak bisa ya. Lagi jadi Tuhan, karena memang Yesus itu Tuhan. Yang jadi manusia, bukannya manusia jadi Tuhan gitu ya. Ya, saya rasa itu yang saya dapat sampaikan. Mungkin masih banyak kekurangannya. Ini baru secara global aja. Mungkin kalau detailnya kita mesti belajar kristologi ya. Teman-teman di sini mungkin banyak sudah belajar tentang kristologi, tentang khusus tentang Yesus ini ya, Yesus Kristus Tuhan. Saya rasa sekian yang dapat saya sampaikan sore hari ini. Saya harapkan ada penambahan-penambahan dari teman-teman yang mungkin saya kurang lengkap menambahi yang kalau kita ditanya lah, minimal kita ditanya, apa sih buktinya Yesus itu Tuhan ya? Orang Kristen kok bilang Yesus Tuhan. Nah, kita bisa jelaskan ya. Ini mungkin globalnya aja saya bacakan tadi yang kita dengar. Mungkin ada lagi yang lebih spesifik, yang lebih meyakinkan orang. Bisa disampaikan di sharing ini ya, di tanya jawab nanti. Terima kasih teman-teman semua yang sudah mengikuti sampai selesai ya. Semoga bisa menjadi rema buat kita semua ayat-ayat ini yang membuktikan kalau ditanya apa buktinya Yesus Tuhan, kita bisa jelaskan dari apa yang kita dengar hari ini. Mari kita berdoa ya untuk mengakhiri. Sesatukan hati, terima kasih Bapak untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Hamba-Mu boleh menyampaikan isi hatimu dan boleh menjelaskan pada teman-teman atau pada semua orang yang akan mendengarkan YouTube ini. Biarlah mereka yang belum percaya dan mengakui Engkau Yesus Tuhan dan Juru Selamat boleh mengerti dari pemberitaan sharing kami hari ini Tuhan. Biarlah mereka yakin mendapat anugerah keselamatan dari Tuhan, bisa menerima dan mengerti, memahami, mengakui bahwa Engkaulah Yesus Tuhan. Engkau bukan manusia yang menjadi Tuhan, tapi Tuhan yang menjadi manusia. Terima kasih Bapak untuk kesempatan yang sangat berikan. Urapi kami semua yang hadir.
urapi penayangan nanti di YouTube biarlah menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapak, banyak orang diselamatkan karena mendengarkan sharing ini. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada hamba dan teman-teman semua yang sudah hadir. Tuhan lindungi kami semua, sertai kami semua, persiapkan kami semua menjadi calon-calon mempelaimu yang Engkau akan jemput nanti pada kedatangan yang kedua kali. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Pak Joni, silakan. Ya, terima kasih untuk hambanya Pak Stanley Iskandar yang sudah membagikan berkat pada kita semua mengenai hari ini dengan tema apakah manusia yang menjadi Tuhan atau Tuhan menjadi manusia. Ya, tadi banyak ayat-ayat yang sudah disampaikan. Saya juga sampai kewalahan nih, nulis ayatnya banyak. Ada lebih dari ya hampir 20 ya kalau nggak salah. Ya, oke. Mungkin nanti kita akan lanjutkan dengan bincang-bincang. Tapi sebelum itu nanti kita akan masuk ke doa syafaat dulu. Saya minta siapa ya? Pada enggak ada pendetanya. Mungkin Pak ya Pak Liman Pak, Handoko Pak Liman, ya. Pak Liman Ya atau Pak? mungkin Pak Liman Handoko doa syafaat, tapi kita akan sambut dulu dengan pujian ya, satu pujian. Dengan apakah akan kubalas? Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Ya, dengan apakah akan kubalas segala kebaikan? Segenap hatiku akan kuserahkan kepadamu. Haleluya. Menyanyikan sekali lagi. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku.
dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Ya, saya persilakan hambanya Bapak Pendeta Liman Handoko untuk pimpin dalam doa syafaat. Silakan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih dan puji syukur Tuhan. Jikalau malam ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Stanley, bagaimana manusia menjadi Tuhan atau Tuhan menjadi manusia. Dan Pak Stanley bisa membeberkan, menunjukkan dan membuktikan banyak ayat yang mengatakan bahwa Yesus adalah Allah. Di mana akhir-akhir banyak ajaran-ajaran muncul yang tidak karu-karuan, yang menyatakan bahwa Yesus sebagai manusia, bukan sebagai Allah. Dan dalam melalui kebenaran firman Tuhan, setiap anak-anak Tuhan yang ada di Zoom ini boleh dimengertikan oleh kebenaran firman Tuhan. Berkati Pak Stanley dalam pelayanannya, supaya Pak Stanley terus banyak belajar firman Tuhan, sehingga betul-betul disertai oleh Tuhan, dipimpin, diarahkan, untuk terus menuju pada ajaran-ajaran yang benar, yang bersumber pada Alkitab. Terima kasih Bapak, Engkau berkati anak-anak yang ada di Zoom ini juga, Tuhan, satu persatu, supaya mereka mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan mereka mempunyai damai sejahtera dari Engkau pada saat mendengar firman Tuhan ini, Tuhan. Berkati mereka satu persatu, dan mendidik mereka satu persatu, Tuhan. Berkati hamba-Mu juga Pak Gembala Komingguan juga dalam keadaan yang kurang sehat, kini Engkau juga jamah, Tuhan, Kau sembuhkan, Kau jamah, Kau pakai semua obat-obat diberikan, sehingga Gembala kami, Pendeta Komingguan juga dalam kondisi yang sehat dan selamat, tanpa ada gangguan apapun, Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, berkatilah Tuhan gereja-gereja-Mu Tuhan, kiranya juga memberikan pengajaran-pengajaran yang serius dan sungguh-sungguh membawa jiwa-jiwa mengenal Engkau dengan mengenal Allah yang benar, ya Tuhan. Kami juga untuk pemerintah dan bangsa negara kami saat ini mengadakan pemilu di tahun-tahun politik ini, Tuhan, yang penuh dengan hoak-hoak, yang penuh dengan gesekan-gesekan. Kiranya Tuhan sebagai anak-anak Tuhan supaya bisa menenteramkan keadaan ini dengan tidak menyebarkan sesuatu yang kacau, tapi betul-betul membawa damai dari negara ini, ya Tuhan. Berkati presiden, berkati wakilnya, berkati para menterinya semua, Tuhan, dari atas sampai ke bawah, kiranya semua yang Kau berkati, sehingga kami bisa menempati negara Indonesia dengan kondisi yang aman dan tentram. Terima kasih Bapak. Juga sebentar kami akan berbincang-bincang, kiranya Kau sertai kami, supaya bincang-bincang ini menuju satu kebenaran firman Tuhan yang baik. Di sini kita makin banyak belajar, bukan saling memojokkan, tapi betul-betul saling mengerti, saling belajar, saling menggali, dan saling memenuhi satu sama lain. Kiranya Kau memberkati Tuhan setiap acara kami dari akhir pertengahan hingga awal pertengahan hingga akhirnya, Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus semua berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Amin. Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan Bapak Pendeta Hairul Gultom untuk doa berkat sebelum kita masuk bincang-bincang. Silakan Pak Hairul Gultom. Shalom. Ada Pak Hairul? Ya, Pak Hairul, shalom. Oh, lagi sibuk ya? Ya. Ya, doa berkat Pak. Terima kasih.
Terima kasih Tuhan, berakhir sudah firman kami dengarkan hari ini yang disampaikan hamba-Mu, bahwa Engkau Allah Tuhan yang kami sembah dan puji. Berkati ibadah kami selanjutnya, bincang-bincang kami, dan pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Maka turunlah kiranya anugerah dari Tuhan kita, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan berkati. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati Pak Hairul Gultom. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan melanjutkan ke acara bincang-bincang.